Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihim fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya anna rajulan ja'a ila Umaran radhiyallahu anhu. Ya. Kemarin kita membahas tentang apa? Barang siapa? Ya. Barang siapa? Siapanya siapa itu? Ya. Suami yang sabar atas akhlak tercelanya istri, maka dia akan diganjar oleh Allah seperti ganjarannya Nabi Ayub. Nah, kemarin Nabi Ayub diuji atau dicoba oleh Allah apa? Yang pertama yaitu unta dan pengembalanya dibakar. Kemudian setelah mendengar atau setelah iblis datang kepada Nabi Ayub memberitahu berita itu, kemudian Nabi Ayub menjawab apa? Alhamdulillah. Aneh enggak? Yo enggak aneh. Sekelas Nabi ya enggak aneh. Kalau kalian ya aneh. Ya. Kalian punya mobil, kemudian mobilnya kebakar, meledak katakan. Terus apa kalian bilang? Enggak ada bilang alhamdulillah, malah bilang syahadat Jawa. Jelas syahadat Jawa. Ya. Setelah itu apa? Setelah ghanam lalu kambingnya. Setelah kambingnya kemudian anaknya. Setelah anaknya dibunuh pun Nabi Ayub menjawab apa? Astaghfirullahaladzim. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu iblis meminta izin kepada Allah untuk menguji Nabi Ayub melalui fisiknya. Setelah iblis pergi ke bumi, kebetulan Nabi Ayub sedang pada posisi sujud. Kemudian iblis tadi meniup di dua hidungnya. Setelah itu Nabi Ayub merasa panas dan gatal-gatal. Yang mana gatal-gatal tadi itu digaruk oleh Nabi Ayub dengan kukunya sampai kukunya itu rusak. Setelah kukunya rusak, Nabi Ayub menggunakan
kain kasar, ya, kain sutra yang kasar. Setelah itu tikar, setelah tikar kemudian batu, yang mana setelah itu Nabi Ayub diusir oleh penduduk desanya. Karena apa? Karena bau busuknya, ya, badannya Nabi Ayub atau lukanya Nabi Ayub. Semua orang mengucilkan Nabi Ayub kecuali istrinya, ya, itu tuh pahalanya Nabi Ayub, ya, pahalanya seorang laki-laki yang bisa sabar atas istri yang akhlaknya jelek, atau yang suka marah-marah, atau yang gak karu-karuan pokoknya. Kemudian di sini diceritakan juga waruya lan den riwayatake anna rajulan sak temene wong lanang iku jaa ya teko sapa rajul illa Umar radhiyallahu anhu maring Umar radhiyallahu an. Jadi ada seorang laki-laki yang datang ke rumahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar khalifah yang keberapa? Al-Khalifatu saniyatu Sayyidina Umar bin Khattab. Kalian tahu nggak biografinya Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu merupakan sahabat yang paling berani, ya, yang paling berani. Sampai-sampai beliau dijuluki apa? Singanya Allah. Kalau identik singa, berarti singa itu kejam, pemberani, ya. Tapi ketika sudah berhadapan dengan istrinya Sayyidina Umar itu sangat kutuk. Tahu kutuk? Sangat jinak. Nah, kalau nggak tahu kutuk, sangat jinak, ya, seperti itu. Jadi ada rajul yang datang ke rumahnya Sayyidina Umar. Yasku hale wadul. Yasku hale wadul sapa rajul. Tahu wadul apa? Mengadu. Yasku hale wadul sapa rajul ilaihi maring Umar. Ilaihi maring Umar. Khuluqa zaujatihi ing pakerti ing olone pakertine bojone rajul. Bahwa kofa mongko mandek sapa rajul, ya, yang mana rajul tadi itu pergi ke rumahnya Umar, Sayyidina Umar, untuk mengadukan terkait akhlak istrinya. Kemudian sampai di depan rumahnya, rajul tadi itu berhenti, ya. Bahwa kofa mongko mandek sapa rajul bibabihi ing dalem lawangi, ya, ing dalem lawangi Umar, ing dalem lawangi bibabihi ing dalem lawangi pintune Sayyidina Umar. Yang tadiru hale ngenteni sapa rajul hu ing Umar. Yang tadiru hale ngenteni sapa rajul hu ing Umar, ya, hu ing Umar. Fasami'a mongko krungu sapa rajul imra'atahu ing bojo wadone Umar. Imra'atahu ing bojo wadone Umar. Tastatilu hale apa rek? Hale ndawuake, gitu aja. Hale ndawuake sapa imra'atahu.
Yastatiu halin ndawuake sapa imro'atahu alaihi ing atase Umar. Ndawuake maksudnya itu membentak atau memarahi, ya. Bilisaniha kelawan lisane imro'atahu. Bilisaniha kelawan lisane imro'atahu. Wa huwa hali utawi Umar iku sakitu wong kang meneng, la yuraddu hale ora jawab sapa Umar, alaiha ing atase imro'atahu, ya. Jadi mau mengadukan terkait akhlak istrinya. Sang laki-laki tadi itu kemudian berhenti di depan pintu rumahnya Sayyidina Umar. Berhenti kenapa? Berhenti mendengarkan istrinya Sayyidina Umar sedang memarahi Sayyidina Umar, ya, sedang memarahi Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar pun tidak menjawab atau tidak ikut marah. Sayyidina Umar berdiam. Ketika istrinya marah, Sayyidina Umar berdiam. Inilah berarti suami takut istri, ya. Suami takut istri, ya. Setelah itu fangsorofa halimule, ya. Fangsorofa halimule sopo arrojulu wong lanang. Fangsorofa halimule sopo arrojulu wong lanang. Qailan hale ngucap, Ida kana ing dalem nalikani ono, iku halun amiril mukminina, ida kana ing dalem nalikani ono apa hada iki tingkah, halu amiril mukminina, iku halu amiril mukminina, tingkae amiril mukminin, ya. Kemudian setelah itu mendengar seperti itu, kalau istrinya sedang marah pada Sayyidina Umar, rajul tadi akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengadukan akhlak istrinya kepada Sayyidina Umar. Kemudian rajul tadi bilang, ya, idza kana hadza halu amirul mukminina, ya. Wa kaifa mongko iku kaya apa, fa kaifa mongko iku kaya apa, hali utawi tingkah ingsun, ya. Kemudian rajul tadi bilang, lah niyo amirul mukminin saja seperti itu, lalu saya kayak apa malan, ya. Amirul mukminin tingkatnya sahabat, apalagi beliau digelari sebagai macannya Allah yang pemberani, tapi dengan istrinya saja dia takut. Nah, lantas bagaimana dengan saya? Saya hanya orang biasa, ya. Jadi nggak jadi masuk ke rumahnya Sayyidina Umar. Fakharaja mongko metu sapa Umarun Umar faraahu nuli ngaweruhi sapa Umar ing rajul, fa'arahu mongko nuli ngaweruhi sapa Umar ing rajul, mudbiron hale wong kang mungkur, mudbiron hale wong kang mungkur atau membelakangi. Fanadahu mongko ngundang sapa Umar ing rajul. Fanadahu mongko ngundang sapa Umar ing rajul. Tidak lama kemudian
Umar pun ya keluar lalu melihat sahabat itu tadi berpaling pergi. Belum jauh dari rumahnya, Sayyidina Umar pun memanggil ya, memanggil rojul tadi. Hajatuka, mana? Ma hajatuka, utawi ma utawi opo iku hajatuka, kebutuhan siro. Ma utawi opo iku hajatuka, kebutuhan siro. Ada perlu apa, wahai rojul, wahai sahabat? Faqala mongko ngucap sopo sahabat, sopo rojul tadi, ya Amirul Mukminin, he Amirul Mukminin, jituka teko sopo siro ing teko sopo ingsun ing siro. Jituka teko sopo ingsun ing siro. Asku hale wadul sopo ingsun. Asku hale wadul sopo ingsun ilaika maring tuan. Ilaika maring tuan atau panjenengan. Khuluqa zaujati ing pakertine bojo ingsun. Khuluqa zaujati ing pakertine bojo ingsun. Wastito latiha, wastito latiha, lan ngomele zaujati, lan ngomele zaujati, alaiya ing atase ingsun, alaiya ing atase ingsun. Ya. Jadi rojul tadi ditanya ada perlu apa, ditanya sama Sayyidina Umar. Kemudian rojul tadi menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku datang kepadamu untuk mengadukan akhlak istriku dan omelannya, yang mana omelannya itu selalu diomelkan kepada saya atau rojul tadi. Kemudian Fasami tu mongko nuli krungu sapa ingsun zaujataka ing garwa tuan. Fasami tu mongko nuli krungu sapa ingsun zaujataka ing bojo tuan atau garwa tuan. Kadalika hale koyok mengkono wastito latiha. Kadalika hale koyok mengkono wastito latiha. Farojak tu mongko bali sopo ingsun. Farojak tu mongko bali sopo ingsun. Ya. Mau konsultasi terkait akhlak istrinya dan omelannya, kemudian rojul tadi bilang, lalu aku mendengar istrimu juga begitu. Begitu apa begitu? Begitu maksudnya marah-marah kepadamu. Aku pun kembali dan berkata, kalau ini keadaan Amirul Mukminin, lantas bagaimana keadaanku? Lalu Umar pun menjawab, wa qultu lan ngucap ya, atau lan jawab sopo mana? Iya itu. Faroja'tu wa qultu. Wa qultu lan ngucap sopo Umar, ida kana ing dalam nalikane ono opo hada iki hal. Alhamdulillah. Siapa tadi? Hada opo hada iki hal. Iku halun tingkah, iku halul Amiril Mukminina, tingkae Amiril Mukminin. Ma'azzaujatihi sertane garwane Amiril Mukminin. Fakaifa mongko hale kaya apa? Fakaifa mongko hale kaya apa iku susunan mubtada muakhir, mubtadanya terakhir. Berarti iku fakaifa kaya apa ya, iku fakaifa kaya apa halin utawi tingkah ingsun. Hali utawi tingkah ingsun. Faqala mongko dawuh lahu maring
rajul, ya lahu maring rajul sapa Umarun Sayyidina Umar. Akhi, ya akhi, ya akhi, he dulur lanang ingsun, ini sak temene ingsun iktamat tuha, iku iktamat tuha nanggung ingsun ing zaujati, nanggung ingsun ing zaujah, gitu aja ya, nanggung sapa ingsun ing zaujah li hukuki krono piro-piro hak, ya li hukuki krono piro-piro hak, laha kedue zaujah, laha kedue zaujah, alayya ing atase ingsun, alayya ing atase ingsun, innaha sak temene zaujah iku tobahatun, iku tobahatun, iku tobahatun wadon kang masak, iku tobahatun ya, iku tobahatun wadon kang masak, lito'ami ya, lito'ami maring panganan ingsun, lito'ami maring panganan ingsun. Lalu Sayyidina Umar tadi menjawab, wahai saudaraku, aku bersabar atas istriku, ya aku bersabar atas istriku, ya karena hak-hak istri yang wajib aku tepati, ya dia yang memasak makananku. Jadi Sayyidina Umar itu peka atau sadar diri bahwa ketika istri marah, ya itu sudah hal yang wajar. Karena apa? Karena Sayyidina Umar, ya atau istrinya tadi itu sudah memenuhi hak-haknya istri kepada suami, yaitu dia sudah memasak makanannya, ya sudah memasak makanannya. Wa khobazatun, khobazatun tur wadon kang gawe roti, tur wadon kang gawe roti, li khubzi maring roti ingsun, li khubzi maring roti ingsun, dia sudah memasak makananku, mengolah roti atau membikinkan roti untukku. Ghosalatun, iku ghosalatun wadon kang umba-umba, iku ghosalatun wadon kang umba-umba, lisiyabi maring piro-piro dodot ingsun, lisiyabi maring piro-piro pakaian ingsun atau dodot. Murdiatun, iku murdiatun wadon kang nyusoni, iku murdiatun wadon kang nyusoni, liwaladi maring anak ingsun, liwaladi maring anak ingsun. Walaisa lan ora ono, walaisa lan ora ono apa dalika, apa dalika mengkono-mengkono tobahatun li tobahatun li to'ami ila akhirih, apa dalika mengkono-mengkono tobahatun li to'ami ila akhirih, ya, cari lafadznya. Iku biwajibin, ya iku biwajibin wajib alaiha ing atase zauj, alaiha ing atase zaujah, iku alaiha ing atase zaujah. Wayaskunu lan anteng, wayaskunu lan anteng apa qalbi ati ingsun, apa qalbi ati ingsun biha sebab zaujah, biha sebab zaujah, anil harami saking perkara haram, anil harami saking perkara haram. Fa anna mongko utawi ingsun, fa anna mongko utawi ingsun iku ikhtamal tuha, iku ikhtamal tuha
nanggung sapa ingsun ing zaujah, nanggung sapa ingsun ing zaujah lidzalika maring mengkono-mengkono hukuki, lidzalika maring mengkono-mengkono hukuki, ya. Jadi jawabannya Sayyidina Umar tadi itu, aku bersabar atasnya, atas istriku, sebab hak-hak istri yang wajib aku tepati. Dia yang memasak makananku. Jadi aslinya yang memasak itu kan tugasnya seorang suami, yang nyuci baju, kemudian apalagi ngepel, nyapu rumah. Tapi kalau menyusui itu tugasnya, ya, menyusui tugasnya seorang istri. Punyamu nggak keluar, ya. Meskipun kalian picet-picet nggak ngarah keluar, ya. Jadi tugasnya suami itu aslinya masak, nyuci baju, ngepel, ya. Apalagi nyari uang, ya. Kecuali menyusui, ya. Kalau menyusui itu tugasnya seorang istri. Tapi masak, ngepel, nyuci baju itu dikerjakan oleh seorang istri. Itu hasilnya haknya seorang suami. Makanya Sayyidina Umar tadi itu kenapa kok diam, tidak membantah istrinya? Karena haknya, ya, karena hak-haknya istri yang wajib aku tepati sudah dikerjakan oleh istri. Ya, seperti masak tadi. Ya. Kemudian waqala Umarun. Oh, waqala, ya kelewatan. Waqala mongko matur sapa arrajulu wong lanang, ya Amirul Mukminina, he Amiril Mukminin, iku kadzalika koyok mengkuno tobahatun to'ami ila akhirih. Zaujati utawi bojo wadon ingsun. Zaujati utawi bojo wadon ingsun. Kemudian sang laki-laki tadi, tamunya Sayyidina Umar tadi pun juga berkata, wahai Amirul Mukminin, istriku seperti itu juga, ya. Istrinya rajul tadi seperti itu juga, ya. Lalu Sayyidina Umar menjawab, qala mongko jawab sapa Umarun Sayyidina Umar, fahtamilha mongko nanggung sira ing zaujah, mongko nanggung sira ing zaujah, ya akhi he dulur ingsun. Wa innama krana utawi mengkono-mengkono fa innama hiya mo krana utawi mengkono-mengkono fa inama hiya krana utawi mengkono-mengkono ngamuk-ngamuk, ya, ngamuk-ngamuk, muddatun iku muddatun mongso, iku muddatun mongso yasiratun, ya, yasiratun kang sediluk, yasiratun kang sediluk. Ya. Setelah rajul tadi menjawab, istriku seperti itu juga wahai Amirul Mukminin, lalu Sayyidina Umar tadi menjawab, bersabarlah wahai saudaraku, itu tak akan lama. Jadi istri marah itu nanti tidak lama, ya. Mungkin cuma sejam, 2 jam, 3 jam, sehari, itu nantilah selesai sendiri, ya. Dingin lagi nanti otaknya, ya. Jadi itu, ya.
cerita tentang Sayyidina Umar. Waman utawi sapane wong iku sobarot sabar sapa man. Waman utawi sapane wong iku sabar sapa man ala su'i khuluqi zaujiha ing atase olone pakertine bojone man, ing atase olone pakertine bojone man. Aktoha mongko paring ing man sapa Allahu Allah misla sawabi asiyata ing sepadane ganjarane mana minal ajri apa aktoha sih aktoha Allah min ajri masalah sawabi asiyata. Aktoha mongko paring ingman sapa Allahu Allah min ajri saking ganjaran misla sawabi asiyata ing sepadane ganjarane siapa Sayyidah Asiyah. Sayyidah Asiyah itu siapa? Istrinya Fir'aun. Misla sawabi asiyata ing sepadane ganjarane Sayyidah Asiyah. Imro'ati kang dadi imro'ati Fir'auna kang dadi bojone Fir'aun. Ya, kang dadi bojone Fir'aun. Waman sabara ala su'i khuluqi zaujiha, dan seorang istri yang bersabar atas, ya ini yang perempuan, dan seorang istri yang bersabar atas keburukan suaminya, maka Allah akan memberinya pahala yang sama dengan yang didapat oleh Sayyidah Asiyah atau istrinya Raja Fir'aun. Ya, jadi kalau istri bisa sabar atas buruknya akhlaknya suaminya, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahalanya Sayyidah Asiyah. Ya, ini yang perempuan. Nanti kalau kalian bisa sabar atau kalian mempunyai suami yang akhlaknya jelek atau suka marah-marah atau yang lain, kok kalian sabar, ya, nah itu nanti kan akan diberi pahala seperti pahalanya Sayyidah Asiyah. Wahia utawi Asiyah iku bintu Muzahimah, ya, anak wadone Muzahim. Wadalika utai mengkuno aktoha, wadalika utai mengkuno aktoha iku anna Musa sak temene
Mana? Mana anak Musa? Oh, wadalika utai mengkono aktoha iku anak Musa sak temene Nabi Musa alaihi salam. Ya. Jadi dikisahkan ketika Nabi Musa alaihissalam yang mengalahkan para tukang sihir. Ya. Lama golaba saharota. Iku lama golaba semangsane ngalahake, ya. Semangsane ngalahake sopo Nabi Musa as-saharota ing pira-pira tukang sihir. As-saharota ing pira-pira tukang sihir. Aminat kang iman. Aminat mongko ya, aminat mongko iman bihi kelawan Nabi Musa. Aminat mongko iman bihi kelawan Nabi Musa. Sopo Asiyatu Sayyidah Asiyah. Ya. Jadi ketika Nabi Musa mengalahkan para tukang sihir, Aisyah pun melihat, ya. Aisyah pun melihat, kemudian Aisyah beriman kepadanya. Kepada siapa? Pada Nabi Musa. Ya. Falamma mongko semangsane ono tabayana ing dalem dadi perkara. Tabayana ing dalem dadi perkara li Fir'auna maring Fir'aun. Siapa itu? Siapa? Kalau nggak niat ngaji keluar aja daripada ganggu temannya. Tak persilakan. Kalau nggak mau ngaji silakan keluar. Enak kan? Biar kalian nggak ganggu temannya. Nggak ganggu temannya, nggak ganggu yang baca. Monggo, yang mau keluar silakan. Makanya saya males ngadap ke kalian. Kenapa? Ya tahu sendiri kalian seperti apa sekarang tingkahnya. Makanya saya males menghadap ke kalian. Seakan-akan apa yang sudah saya pelajarkan ketika dunia nggak diterapkan. Apa pelajaran saya di dunia? Akhlak kan? Ya. Makanya saya malas menghadap ke kalian. Daripada nanti hati saya sakit, mending saya menghadap kitab terus. Sekali-sekali menghadap, tapi nggak seterusnya. Diuji beneran memang kalian ini diuji. Soalnya puasa kan full ngaji. Kalian sudah bikin meja, ada yang masih delosor, ada yang sudah pakai meja tapi tidak menghadap ke depan, ada yang bikin majelis sendiri malah. Kalau mau bikin majelis sendiri di luar sana, jangan di sini, biar nggak ganggu temannya. Nggak apa-apa kalau nggak mau ngaji Ukudul Jen, nggak apa-apa, tapi nanti tanggung resikonya. Saya nggak bisa kayak yang lainnya, saya nggak bisa. Dengar cerit-cerit aslinya tadi sudah mau negur, tapi sabar dulu. Nanti kalau masih lagi baru tegur. Malah diteruskan, malah ngelunjak kalian.
Ya, seakan-akan nggak berguna apa yang sudah saya ajarkan ketika dinia. Yang mana adabnya seorang murid ketika belajar itu seperti apa? Yang pertama, wudhu dulu. Ada yang biasanya habis sholat ke kamar mandi kemudian nggak wudhu. Kalau mau belajar wudhu dulu, karena ilmu itu adalah nur. Kalau kalian wudhu kan juga nur, ya. Kalau nur ketemu nur nanti malah lebih cerah, bisa menangkap, bisa masuk ke dalam diri kalian. Tapi kalau kalian nggak wudhu, habis kencing, habis berak, nggak wudhu, masih dalam keadaan hadas, gimana ilmunya mau masuk? Ya. Lebih-lebih yang ngobrol sendiri, terutama yang kecil. Kalau nggak bisa jangan ngobrol, perhatikan, belajar, maknani sedikit-sedikit. Dulu kan sudah saya ibaratkan, murid ketika belajar itu ibarat seperti ember. Ketika embernya tadi dibalik, kemudian gurunya itu diibaratkan seperti keran. Apa yang dia dapat? Kalau dia muridnya tadi itu tidur, nggak dapat apa-apa. Kalau muridnya tadi itu ngobrol sendiri, embernya ibaratnya kebuka ke atas tapi digoyang-goyangkan, itu nanti santri atau siswa itu mendapatkan sedikit ilmunya. Tapi kalau santri tadi itu memperhatikan dengan gambaran ember tadi itu berdiam diri di situ, dia akan mendapatkan banyak apa? Banyak ilmu. Ya, saya ingatkan lagi, sebelum kalian nanti menyesal. Soalnya saya sudah menyesal ini, karena dulu juga seperti itu, seperti kalian, tapi enggak keterlaluan seperti kalian. Ya, pernah saya waktu pas dinia diajak dinia, ya pas waktunya dinia, kemudian saya meremehkan guru saya. Alah, guruku menes, males aku. Akhirnya kemudian pas saya boyong saya merasa. Kemudian pas kemarin yang dulu pas waktu pertama pulang itu langsung saya minta maaf kepada guru tersebut. Ya, minta maaf karena apa? Ya karena tadi itu meremehkan. Itu saya menyesal. Padahal saya ketika diajar baik di sekolahan maupun di pondok itu selalu memperhatikan. Meskipun saya nggak paham. Ya, meskipun saya nggak paham, saya yakin suatu saat nanti pasti akan diberi paham. Yang penting memperhatikan, jangan kok ngobrol sendiri. Ya, jadi seperti itu. Kalau nanti kalian boyong, kemudian yang kemarin dikatakan Yai, kalau selama kalian sudah boyong kemudian ekonomi kalian sulit, berarti kalian harus kembali ke pondok. Kembali ke pondok dalam artian nggak mondok lagi, tapi meminta maaf kepada guru. Mungkin pas waktu pelajaran dia meremehkan atau ngobrol sendiri. Ya, diingat-ingat itu. Nanti kalian pasti akan merasakan seperti itu. Dan ini murni asli, tanpa ada settingan. Ya, asli. Karena saya sudah mengalami. Sudah mengalami saya. Jadi yang mana kalian sudah tahu apa, ya apa-apa yang di dalam pondok itu nanti harus kalian taati. Seperti tidak boleh meremehkan guru, nanti akan menyebabkan dia diberi ujian oleh Allah 3 perkara. Ya, yang mana kalian dulu nggak tahu, dan kalau nggak tahu kan dimakfu, tapi kalian sekarang sudah tahu, harus dihati-hati. Nggak kepada saya saja, kepada semuanya. Ya,
Sekarang saya tanya, kalau mau lanjut duduk yang bagus, kalau nggak mau silakan kembali. Ya. Seterusnya juga, kalau nggak mau ngaji malam nggak apa-apa. Saya mending ngaji anak sedikit daripada anak banyak tapi tidak memperhatikan atau bergurau. Kalian sudah lama di pondok, ya. Mumpung ingat juga ketika sholat, ya. Ini masih banyak sekali ketika sholat itu masih guyon. Sholat, rek. Kalian sholat itu menghadap siapa? Kenapa kok masih guyon? Ada yang pas mau berdiri rakaat pertama, kemudian mau berdiri yang kedua, tuh pas dia berdiri temannya itu dikeplak kepalanya sampai kopiahnya itu jatuh. Ya itu kayak apa sholatnya kayak gitu itu? Terus ada yang temennya sholat, ya, tapi dia nggak sholat, malah jahilin kemaluannya. Itu kayak apa itu? Siapa yang ngajarin kalian? Ya. Terus ada lagi yang sholat itu gerakannya itu lebih dari 3. Jadi sejak awal sholat sampai terakhir begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rukuk pun gini-gini terus, Sami Allah liman hamidah, gini-gini terus. Gatel, katanya gatel. Ya gatel, tapi kalau dalam sholat kan harus ditahan. Itu kan lebih dari 3. Kalau sholat kita gerak lebih dari 3 kan batal. Nah, kalau sudah tahu seperti ini diterapkan. Terus lagi masih banyak yang tolat-tole ketika sholat, baik yang kecil maupun yang gede. Terutama yang gede, kalian sudah lama di pondok, sudah tahu ilmunya sholat, kenapa kok masih tolat-tole? Sholat, rek. Banyak juga yang masih ketika berdiri membenarkan sarungnya, ya, membenarkan sarungnya. Itulah berapa gerakan itu, ya, berapa gerakan. Diingat-ingat, kalian sudah belajar kitabus sholat, perkara-perkara apa yang membatalkan, perkara-perkara apa yang tidak boleh dilakukan ketika sholat. Ada yang ketika sudah ikomat, sudah komat, sudah takbir imamnya, dia masih guyon, masih mainan sama temannya, baik yang kecil maupun yang gede, sampai dia ketinggalan rakaat pertama. Tak saking apanya itu, padahal dia menangi menjumpai komat tadi itu, tapi dia masih mainan sama temannya sampai dia tertinggal 1 rakaat. Dirubah, sifatnya dirubah. Kalian sudah gede, bedakan anak pesantren sama anak luar ketika sholat. Kalau sudah dengar komat, sudah nang bikin barisan, nggak usah lari-lari, nggak usah mainan sama temannya. Ada yang sampai mainan sampai keras-kerasan suara. Kasihan imamnya, nggak fokus. Nggak usah nunggu diobrai, kesadaran diri. Kalian nggak muak dah diobrai terus itu. Saya aja muak aslinya ngobrai itu, tapi ya sudah tanggung jawab, sudah tugasnya seorang pengurus seperti itu. Ya. Jadi kalau imamnya sudah takbir nang sholat, nggak usah mainan. Yang merasa segera dihilangi. Ya, paham ya kalian ya?
sedikit mengingatkan lagi biar kalian tidak lalai atas kewajiban kalian, tidak enak-enakan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Imanuha taqoliyadaiha. Falama mongko semangsane apa tadi? Falama tabayyana li fir'auna apa imanuha imane ilang imane Asia. Apa imanuha imane Asia. Dako mongko nancepake sopo Fir'aun. Dako mongko nancepake sopo Fir'aun yadaiha maring tangan lorone Asia. Liyadaiha maring tangan lorone Asia. Warijalaiha lan sikil lorone Asia. Arba'atu audatin ing papat pira-pira paku. Arba'ata audatin ing papat pira-pira paku fil ardi ing dalem bumi. Jadi dikisahkan ketika Nabi Musa alaihissalam mengalahkan para tukang sihir, Asia pun beriman kepada Nabi Musa. Saat Fir'aun tahu keimanan Asia kepada Nabi Musa, Fir'aun menancapkan paku kepada kedua tangan Asia dan kakinya. Jadi menancapkan paku pada tangan dan kakinya Asia dengan beberapa pasak atau beberapa paku ke dalam atau ke tanah. Jadi tangan sama kakinya dicoblosi paku, dipakoni di tanah. Sampai segitunya Fir'aun mengetahui Asia yang beriman kepada Nabi Musa. Wasabahaha lan naleni sapa Fir'aun ing Asia. Fiha ing dalem arba'atu audatin. Kullu udwin ing saben-saben anggota. Bihabli kelawan tali atau tampar. Bihabli kelawan tali tampar, ya. Wa ja'alaha lan dadekake Fir'aun ing Asia fi muqabalati syamsi ing dalem madhep srengenge. Faidan sorofu mongko ing dalem nalikane
Faidan sorofu mongko ing dalem nalikane bubaran sapa ya sapa nas dalam nalikane bubaran sapa nas anha saking Asia anha saking Asia mongko ing dalam nalikane bubaran sapa nas anha saking Asia atau latha mongko naungi ya mongko naungi ing Asia mongko naungi ing Asia sapa al malaikatu malaikat atau latha mongko naungi atau melindungi ing Asia sapa al malaikatu malaikat ya, sapa al malaikatu malaikat. Jadi setelah tangan sama kakinya dipaku ke tanah, kemudian Fir'aun membentangkan di antara pasak-pasak ya. Kemudian setiap satu anggota, jadi tadi mungkin kayak gini, dipasak tangannya sama kakinya. Setelah itu setiap satu anggota tubuhnya Asia tadi itu ya diikat dengan tali. Ya, diikat dengan tali dan dihadapkan ke matahari. Jadi mungkin pas posisinya itu posisi terlentang. Ya. Ketika orang-orang meninggalkan Asia, ya mungkin pas waktu itu banyak orang-orang, ya, banyak orang yang sedang menyaksikan Fir'aun sedang menyiksa Asia. Setelah orang-orang meninggalkan Asia, malaikat ya meneduhinya, melindunginya. Jadi malaikat datang untuk melindungi Sayyidah Asia. Ya. Kemudian wa amaro lan perintah sapa Fir'aunu Fir'aun besok roti kelawan nggawa watu besok roti kelawan nggawa watu besok roti kelawan nggawa watu adimatin kang gede adimatin kang gede ya kang gede liyulko supaya nibaake ing sokhroti ing watu ya liyuko supaya nibaake ing watu alaiha ing atase Asia. Kemudian Fir'aun memerintahkan agar ya membawa batu yang besar kemudian ditimpahkan kepada Sayyidah Asia ya sampai segitunya. Falama atauha mongko semangsane teko sapa nas ing Asia mongko semangsane teko sapa nas ing Asia bisok roti kelawan watu gede bisok roti kelawan watu gede ya, bisok roti kelawan watu gede. Ya, kemudian datanglah manusia-manusia tadi membawa batu besar kemudian ditaruh kepada Sayyidah Asia. Ya. Olat mongko ngucap sopo Asia. Ya. Jadi Asia tadi ngomong, Robbi, ya, Robbi du pengiran ingsun. Robbi du pengiran ingsun. Robi do pengiran ingsun ibni mugi banget-bangetaken tuan ibni li Robi do pengiran ingsun ibni mugi-mugi bangunno tuan ya bangunno tuan. Jadi Aisyah tadi berkata Robi ibni li ya li krono ingsun Robi do pengiran ingsun ibni mugi bangunno tuan li kedu krono ingsun
indaka ing dalam ngersane tuan, indaka ing dalam ngersane tuan, baitan ing omah, baitan ing omah fil jannati ing dalam swarga, fil jannati ing dalam swarga. Ya, ketika para manusia tadi membawa batu kemudian mendekati Aisyah, Aisyah pun berkata, Robbi ibli indaka baita fil jannah, ya, Tuhanku bangun untukku sebuah rumah di surga. Itu doa, ya, doanya Sayyidah Asiyah. Fa'absorot mongko ningali fa'absorot mongko ningali sopo Asiyah, mongko ningali sopo Asiyah al baita ing omah, al baita ing omah min marotin, ya, min marmarotin saking watu marmer. Tahu watu marmer kalian? Marmer itu yang biasanya bentuknya itu putih, bukan bening ya, putih yang biasanya di masjid warna kayak apa ya, kayak coksu gitu. Marmer. Kalau marmer biasanya di Jawa itu orang Tulungagung, ya, banyak di sana pengrajin marmer. Min marmarotin saking watu marmer, baidoan kang putih, baidoan kang putih. Fang tuziat mongko den cabut apa ruhuha ruhe Asiyah, apa ruhuha ruhe Asiyah, apa ruhuha ruhe Asiyah. Ya, setelah Asiyah tadi berdoa seperti itu, kemudian ya, Asiyah melihat sebuah rumah yang terbuat dari marmer putih. Setelah melihat rumah tadi, kemudian ruhnya diangkat atau diambil, ya, diambil. Faul kiat mongko den tibaake faul kiat mongko den tibaake apa as-sokhratu watu gede, apa as-sokhratu watu gede ala jasadin ing ngatasi awake, ing ngatasi awak, la yurha kang ora ana ruh iku maujud, kang ora ana ruh iku maujud fihi ing dalem jasad, fihi ing dalem jasad. Fihi ing dalem jasad. Walam tajid lan ora nemu sapa Asiyah, lan ora nemu sapa Asiyah alamma ing loro alamma ing loro, ya, alamma ing loro. Jadi Asiyah meninggal dunia sebelum batu yang besar tadi itu ditimpahkan atau ditaruh di jasadnya Asiyah. Jadi Asiyah tidak merasakan kesakitan. Karena apa? Karena sudah meninggal duluan. Ya. Jadi itu, ya, barang siapa, ya, atau seorang istri yang bersabar atas keburukan suaminya, maka Allah akan memberinya pahala yang menyamai pahala yang didapat Sayyidah Asiyah sebagai istrinya Fir'aun. Seperti itu, ya.
Jadi pas waktu Nabi Musa mengalahkan tukang sihir, Asia pun beriman. Kemudian Fir'aun tahu kalau Asia beriman kepada Nabi Musa, akhirnya si Asia tadi dipanggil kemudian disiksa, dipaku tangan dan kakinya, kemudian dipasak, kemudian ditali, dihadapkan ke matahari, kemudian Fir'aun tadi itu memanggil para masyarakat atau anak buahnya untuk mengambil batu yang gede. Setelah itu orang tadi yang membawa batu gede datang. Sebelum orang-orang tadi itu melemparkan batu atau menaruh batu ke jasadnya atau ke tubuhnya Asia, ya, Sayyidah Asia tadi itu sempat berdoa, Tuhanku, bangunkan untukku sebuah rumah di surga. Setelah doa seperti itu, Sayyidah Asia tadi melihat sebuah rumah dari marmer putih. Setelah melihat rumah dari marmer putih tadi, ruhnya diangkat, ya. Setelah ruhnya diangkat, batu pun baru ditimpakan ke jasadnya, ya, ke jasadnya Asia. Maka dari itu Asia tidak merasa kesakitan, ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau yang perempuan akhlak suaminya jelek, kalau kalian bisa sabar, maka kalian akan mendapatkan ganjaran atau pahala sama dengan ganjarannya atau pahalanya Sayyidah Asia. Qala Sayyiduna wallahu alam bisawab. Rabbi fa'na bibar wahdinal husna bi hurmatihim nafi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bibar wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.